Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Baiklah, anak ibu tetap menjaga kesehatan, jangan berpergian dulu, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Oke, baik. Sebelum ibu mulai, tentu pagi ini ibu mau menyapa kalian dengan semangat yang sangat-sangat luar biasa. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah kelas online kita hari ini dihadiri oleh 31 orang. Tapi kayaknya ada yang masih belum masuk nih ya. Ya, semoga teman kita yang belum masuk agar segera bergabung dengan kita. Baik, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Sabrina, apa tuh Sabrina? Tentang Undang Dasar 1945. Iya, bagus sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Kira-kira ada nggak kaitannya antara kedaulatan negara Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Natasha? Pada Pancasila keempat, Bu. Pada Pancasila, sila keempat. Oke, bagus sekali. Apa ya kira-kira kaitannya antara pembukaan dengan kedaulatan dengan Pancasila sila keempat yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ayo, siapa yang bisa? Apa bunyi dari sila keempat? Kaitannya boleh? Ling-ling? Nggak kedengeran, Ibu? Kaitannya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilakukan melalui penyaluran aspirasi rakyat lembaga yang berwenang. Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan rakyatnya. Hal itu dilaksanakan dengan permusyawaratan. Oh iya, bagus sekali. Jadi, sistem pemerintahan di Indonesia cara musyawarah. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak kaitannya sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada. Bu. Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangan atau sebutkan nama. Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Cahaya. Oke, Cahaya. Bermusyawarah, Bu. Iya, di dalam kehidupan berkeluarga kita juga ada bermusyawarah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bersyukur kepada Tuhan atas bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kompetensi pengetahuannya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterampilannya memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator yang akan dicapai untuk hari ini kita titik beratkan kepada menjelaskan hakikat dari kedaulatan. Adapun tujuan pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian kedaulatan dengan melakukan aktivitas membaca materi dari buku paket, menyimak gambar, video, serta mengemukakan pendapat. Karakter yang ingin diterapkan setelah pembelajaran ini tentunya adanya rasa bersyukur, disiplin, tanggung jawab, dan responsif. Rencana evaluasi penilaian pada kali ini yang akan Ibu nilai pada penilaian sikap spiritual, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, dan responsif. Sedangkan pada pengetahuan, Ibu akan menilai secara tertulis.
dan keterampilan, Ibu akan memberikan tugas mandiri tidak terstruktur yang akan dikumpul pada minggu depan. Oke, baik, kita lanjut mereview materi sebelumnya, kemudian Ibu akan melakukan penugasan kepada anak Ibu, kemudian salah satu anak Ibu akan mempresentasikan hasil dari penugasan tersebut, kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab dan refleksi untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita bersama. Kita lanjut, kelihatan ya sekarang ada gambar apa? Kursi Iya. mahkamah. Bagus sekali. Ada gambar kursi dikelilingi oleh lingkaran tangan. Tangan. Iya, kira-kira apa hubungannya antara gambar kursi ini dengan materi kita kali ini? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Bimbing. Ling-ling. Natasha. Oke, Ling-ling. Kekuasaan, Bu. Kekuasaan, bagus sekali. Ibu kasih gambar ini merupakan literasi ya, membaca gambar. Oke. Kekuasaan selalu identik dengan dilambangkan dengan kedudukan. Jadi, apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat adalah rakyat yang berdaulat atau rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan di dalam demokrasi, pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana manfaat untuk mempelajari pelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dengan mempelajari tentang kedaulatan, anak ibu dapat merasakan hidup menjadi aman dan tentram. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saksikan video berikut ini. Kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. KPU. Saksikan ya. Saksikan, kemudian kira-kira ada nggak kaitannya? Kita mulai. Baik, anak ibu. Gimana videonya? Jelas sekali? Jelas. Bu. Alhamdulillah. Kira video tadi. Videonya tentang apa ya? Pemilu, Pemilu. pemilihan umum. Bagus sekali. Pemilihan umum. Ah, ya, bagus. Ada nggak kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kedaulatan negara Republik Indonesia? Saya, Bu. Ibu nggak mau rebutan. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Saya, sayangnya Bu. yang mana? Ling-ling Rizka, ayo. Bimbing, Bu. Iya, bagus Ling-ling. Kaitan pemilu dengan kedaulatan rakyat adalah pemilu adalah perwujudan demokrasi rakyat, di mana rakyat yang sendiri menentukan pilihan yang dipercayainya. Bagus-bagus, beri aplaus dulu deh buat teman-teman kita. Ayo, aplaus. Oke, stop. Ya, bagus sekali. Jadi jelas ada kaitan antara pemilu dengan kedaulatan rakyat. Di sini berkaitan bahwa kedaulatan rakyat, sistem pemerintahannya dilakukan di Indonesia dengan demokrasi, salah satunya melalui pemilu. Makna kedaulatan. Iya, bagus sekali. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Makna kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur suatu wilayah tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Jadi, kedaulatan suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu kedaulatan keluar dalam, yakni pemerintah berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa ada campur tangan dari negara lain. Seperti itu. Contohnya, kalau kita pemilihan bupati atau wali kota atau daerah tersebut adalah negara kita sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar, yakni pemerintah negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya apa ya kalau yang sekarang ini?
Ini Bu, pembuatan vaksin COVID-19. Iya ampun, pintar sekali dan up to date sekali ya. Contohnya adalah bekerja sama dalam bidang kesehatan Bu, yang lagi marak ini tentang memberantas virus corona ini ya. Bagus sekali. Sampai sini paham? Kita bisa lanjut? Paham Bu? Ya, Bu. Lanjut. Sifat kedaulatan. Kedaulatan memiliki 4 macam sifat. Yang pertama asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, sebelum Ibu jadi di sini paham? Paham Bu. Berikutnya kita lanjut pada teori-teori kedaulatan. Teori-teori kedaulatan di sini ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Dari informasi yang Ibu berikan, anak Ibu boleh ya di rumah buka buku, kita kerjakan atau kita mencari informasi, kemudian kita presentasikan, tentunya yang mempresentasikan akan Ibu beri nilai tambah sebagai apresiasi. Apa yang akan ditanyakan atau yang kita cari informasi? Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan ini atau LK-nya, lembar kerjanya, sudah Ibu siapkan di link Google Form. Linknya ada di bawah ini. Sudah Ibu share juga ke WA kelas kita. Jadi kamu bisa mengerjakan di link yang sudah Ibu siapkan, sehingga Ibu bisa memprosesnya di sini. Paham anak Ibu? Paham Bu. Paham. Sementara ini itu 5 sampai dengan 7 menit ya. Ya Bu. Oke, tapi kalau ada yang lebih cepat, boleh silakan 5 sampai 7 menit. Oke, silakan dikerjakan sambil Ibu mau cross check ini. Nilai sikapnya anak Ibu nih pada oke-oke enggak tampilannya. Dari sini, dari layar Ibu nampak semuanya ini. Ayo. Ibu mau nilai sikap. Ya, sudah dapat, Bu. Siapa itu saya yang sudah dapat Bu? Link kayaknya no. Ya. Link, Bu. Ya, Betul. link. Oke, silakan link. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Macam-macam kedaulatan yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Sifat-sifat kedaulatan yaitu 1. Asli, 2. Permanen, 3. Tunggal, 4. Tidak terbatas. Teori-teori kedaulatan yaitu 1. Teori kedaulatan Tuhan, 2. Teori kedaulatan negara, 3. Teori kedaulatan raja, 4. Teori kedaulatan rakyat, 5. Teori kedaulatan hukum, Bu. Iya, bagus. Tapi Ibu nggak tahu nih apa ada yang lebih bagus dari link. Kita coba dulu dengar ya. Bagus link sudah benar jawabannya. Ada yang lain? Masa kalah nih sama perempuan? Bu. Mana lagi? Syafiq. Ya, Syafiq Ibu. silakan. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Macam-macam kedaulatan. Ada 2, kedaulatan dalam, pemerintahan mengatur kepentingan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan luar, pemerintah berhak melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. 5. Teori kedaulatan rakyat. Sifat kedaulatan. 1. Asli, 2. Permanen, 3. Tunggal, dan 4. Tidak terbatas. Bagus sekali. Beri aplaus buat teman-teman kita. Ayo, biarpun nggak kedengaran tangannya, tetap digerakin. Ya, bagus sekali. Jadi, pada hari ini yang dapat nilai bonusnya, itu 3 orang ya. Ling Rizka, Cahaya, dan Muhammad Syafiq. Yang lain, tugasnya Ibu tunggu melalui Google Form. Oke, sampai di situ kira-kira ada sedikit ya. Fungsi dari kedaulatan, yaitu kedaulatan berfungsi untuk menyelenggarakan ketertiban. Jadi dengan adanya kedaulatan rakyat, seperti yang Ibu kemukakan tadi di depan, bagaimana cara menyampaikan pendapat itu kalau ada kedaulatan bisa terarah dengan baik. Sehingga negara kita menjadi aman, tidak ada
demonstrasi yang anarkis seperti yang sekarang ini, ya kan? Bagaimana cara kita menyampaikan Bu. aspirasi? Tentunya dengan anak ibu mempelajari PKN ini salah satunya tujuannya seperti itu, agar negara kita menjadi aman. Anak ibu bisa menyampaikan aspirasinya dengan aman, tertib, sesuai dengan tata cara yang berlaku. Itulah fungsi dari kedaulatan di negara kita. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Bu. Bagus sekali. Asik ya pembelajarannya hari ini? Asik nggak ya? Asik. Mantap, Bu. Iya, kelas kita hidup ya. Bagus sekali. Mantap. Oke, sampai di sini kita menyimpulkan apa sih materi pembelajaran kita hari ini atau apa sih kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Yuk, siapa yang bisa bantu? Bersama-sama aja, tapi angkat tangan. Saya Bu, Saya, Bu. saya dapatnya ini, saya dapatnya ini. Oke, silakan Neng Rizka. Saya, Bu. Kesimpulan hari ini adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Makna kedaulatan ialah kekuasaan penuh tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Sifat-sifat kedaulatan yaitu asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Macam-macam kedaulatan yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian teori-teori kedaulatan adalah 1. Teori kedaulatan Tuhan, 2. Teori kedaulatan negara, 3. Teori kedaulatan raja, 4. Teori kedaulatan rakyat, 5. Teori kedaulatan hukum. Dan kedaulatan juga berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya ya? Dari yang apa sudah yang anak ibu sampaikan materi kita hari ini. Yang pertama, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ada 2 bentuknya, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian, kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Sedangkan yang terakhir, teori-teori kedaulatan, yaitu ada teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, rakyat, dan hukum. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kesimpulan ini merupakan akhir dari pembelajaran kita. Anak ibu sudah aktif sekali hari ini. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Maka berakhirlah pembelajaran kita hari. Ada satu lagi. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tugas Kelihatan, Bu. kegiatan mandiri tidak struktur ini Ibu ambil sebagai nilai keterampilan kita atau KI 4 kita, yaitu menyusun laporan dan menyajikan video tentang hasil telaah kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bu, masih luas itu Bu, undang-undang yang mana? Undang-undang dasarnya 1945, tapi lagi dengan tema yang marak saat ini tentang bagaimana perkembangan kedaulatan negara kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi anak ibu bisa pantau televisi, bisa baca koran, bisa dengar di radio. Kita susun laporannya, kemudian laporan tertulis nanti diserahkan, difoto, kirim ke ibu, kemudian presentasinya divideokan. Waktunya 1 minggu, jadi tanggal 1 November nanti sudah bisa dikumpulkan. Bisa dimengerti? Ngerti, Bu. Bu. Oke, pertemuan selanjutnya yaitu tentang materinya sikap positif dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Ingat, dibaca bukunya tentang sikap positif dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Akhirnya, pembelajaran kita hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak ibu. Ibu ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.